Assalamualaikum, selamat malam siswa-siswi program pakai C yang ada di manapun Anda berada. Kembali di kelas sosiologi pada malam hari ini ya. Silakan untuk teman-teman yang masih belum masuk, kita tunggu sampai hadir di kelas dulu ya. Jadi teman-teman yang masih belum masuk, masih saya tunggu sampai selesai. Sampai selesai. Oke, silakan. Kita sambil nunggu, kita review juga pelajaran kita minggu lalu ya. Jadi kita masih berbahas di modul bab 3 ya. Buku-buku tentang kelompok-kelompok sosial dan lain sebagainya. Tentang perubahan sosial budaya, tentang keteraturan sosial, keteraturan sosial ya kan, tentang tertib sosial. Ini sambil kita review lagi apa-apa saja yang sudah kita pelajari selama ini. Yang sudah kita pelajari selama kurang lebih berapa hari ini. Terkait dengan masalah sosiologi ini, kita juga sama-sama mempelajari tentang faktor-faktor pendorong keteraturan sosial, faktor-faktor penghambat keteraturan sosial ya. Ya, kita semua di sini masih membahas tentang ini. Sampai minggu depan insya Allah kita akan memulai untuk apa yang disebut dengan UTS ya. Minggu depan kita akan segera memulai untuk UTS. Jadi mulai dari sekarang disiapkan saja materinya. UTS itu ada di bab 3 ya. Materinya di bab 3 mulai dari keteraturan interaksi sosial ya. Bab 3 itu tentang interaksi sosial. Termasuk di dalamnya adalah keteraturan sosial, kemudian kelompok-kelompok sosial gitu kan. Juga perubahan dinamika sosial, perubahan sosial dan budaya. Itu juga yang nanti akan kita bahas di mana di UTS ya, insya Allah minggu depan. Kalau mengikuti jadwal seharusnya minggu ini, tapi karena teman-teman juga saya pikir belum semuanya siap ya, kita akan UTS untuk minggu depan ya. UTS untuk minggu depan. Jadi bisa kita inikan untuk masalah ini ya. Oke, sambil kita review bab 3 itu tentang lembaga sosial dan kelompok-kelompok sosial. Jadi kemarin kan kita membahas bab 3 ini saya bagi dua ya. Yang pertama itu tentang interaksi sosial, yang kedua itu tentang lembaga-lembaga sosial dan kelompok-kelompok sosial. Nah, ya ini semua saling ada keterkaitan di bab 3 ini ya, tentang interaksi sosial. Jadi ini adalah bagian daripada pembelajaran yang kita harus tuntaskan, karena nanti di ujian akhir, ujian nasional itu juga sosiologi juga ada, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri, dipelajari semuanya ya. Jadi kita review saja apa yang sudah kita pelajari dari minggu lalu.
yaitu tentang lembaga sosial dan eh, kelompok-kelompok sosial. Jadi kita review bahwa lembaga sosial itu, suatu lembaga sosial merupakan suatu organisasi pada pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas atau kegiatan kemasyarakatan. Dan hasilnya terdiri dari atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak tergabung dalam suatu unit yang fungsional. Seperti itu. Ya. Oke. Lembaga sosial memiliki tingkat kekeralan tertentu, kemudian mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu, mempunyai alat-alat kelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian lembaga sosial juga mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi ya di masyarakat itu akan terbentuk suatu lembaga sosial kalau masyarakatnya itu yaitu tadi syarat-syaratnya bisa ada eh, kekalahan tertentu, artinya dia itu udah lama terbentuk, unsur terbentuknya ada gitu, berapa lama dia. Terus yang jelas eh, sebuah lembaga sosial itu pasti akan memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan-tujuan. Seperti contohnya lembaga sosial yang kayak kita dengar banyak nih, kayak majelis taklim atau lembaga sosial yayasan, panti asuhan. Itu adalah contohnya adalah sebuah lembaga sosial, di mana lembaga sosial yayasan yatim piatu itu kan tujuannya misalnya adalah menyantuni anak yatim dengan apa menyediakan fasilitas misalnya fasilitas yatim piatu, kemudian eh, memberikan santunan misalnya seperti itu. Contoh lain lembaga sosial dan lembaga sosial itu relatif dekat dengan lembaga keagamaan. Contohnya kayak organisasi ormas ya, organisasi kemasyarakatan di Indonesia itu ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Itu juga adalah sebuah lembaga sosial yang erat kaitannya juga dengan keagamaan. Seperti itu. Uh, Kemudian kita lanjutkan lagi ke mengenai lembaga sosial ini. Alhamdulillah sudah ada yang masuk satu orang. Selamat datang, waalaikumsalam. Oke, jadi suara saya terdengar dengan jelas? Gimana? Suara saya terdengar dengan jelas? Hai. Oke, selamat datang Mbak Nimatus Solihah. Oke, jadi murid paling rajin nih. Oke, paling rajin ya. Belum ada temannya ya. Suara saya kedengeran nggak? Suara saya terdengar jelas atau tidak? Oke, Mbak Nima, saya cek suara saya terdengar jelas atau tidak. Mohon informasi. Kalau sudah jelas, terima kasih. Ah, ini ada pertanyaan nggak dari Mbak Nimatus Solihah? Untuk pertemuan yang sebelum-sebelumnya, sudah ada pertanyaan belum?
Halo, halo, suaranya jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi bahwa review kita minggu kemarin kita membahas tentang lembaga sosial ya. Coba kita close dulu. Halo, halo. Ya, suaranya terdengar jelas kan? Masih terdengar? Suaranya jelas. Oke. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Lembaga sosial adalah seperangkat ketentuan norma-norma sosial yang sudah sedemikian mendalam. Lembaga sosial mengatur berbagai pola kehidupan tertentu dalam masyarakat. Jadi seperti tadi sudah saya terangkan bahwa contohnya lembaga sosial yang memiliki tujuan tertentu dan juga mengatur pola kehidupan tertentu dalam masyarakat. Contohnya lembaga sosial di masyarakat itu ada lembaga zakat, lembaga amil zakat, kemudian juga ada majelis taklim. Majelis taklim itu juga merupakan sebuah lembaga sosial. Kemudian juga eh, hmm, halaman berapa ya? Lembaga sosial dan kelompok sosial itu ada di halaman 58 ya. Halaman 58. Sebenarnya ini sudah dibahas minggu lalu, tapi ini saya hanya mau mengulang saja. Kira-kira Mbak Nima Solihah udah jelas? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan fast forward saja ke sampai halaman terakhir. Ya. Oh, belum terpikirkan pertanyaannya, tapi sudah mengerti apa yang sudah disampaikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lihat ke bab 4. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lihat ke bab 4. Di situ mengenai perilaku menyimpang. Ya, perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang. Dari proses terbentuknya, kelompok-kelompok sosial ini terbagi dua, ada kelompok semu, ada kelompok nyata. Kelompok semu itu kalayak ramai proses terbentuknya sementara karena terkait kepentingan sesaat dan tidak terorganisir. Kelompok nyata disebut organisasi sosial dibentuk secara terorganisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kelompok semu ini contohnya khalayak ramai. Contohnya itu tadi udah disebut khalayak ramai. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, ya. Eh, bagian berikutnya, ya. Ikatan antara manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena suatu kepentingan. Kelompok sosial keluarga inti, kelompok sosial besar itu adalah negara atau marga. Itu adalah salah satunya. Ah. Oke, sebentar ya Mbak Nima, ini mungkin saya harus log off dulu, nanti sebentar saya login lagi ya.
Oke, selamat malam. Cukup jelas. Oke. Ya, nggak tahu. Halo, halo. Bisa dengar teman-teman? Santi City 52. Selamat malam yang baru datang juga. Oke. Halo, suara saya terdengar jelas? Halo, suaranya jelas nggak? Oke, jelas. Oke. Jadi kalau jelas kita balik lagi. Eh, halo, jelas ya suaranya ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan atau mau review bab 3? Ini saya kembalikan lagi buat teman-teman yang baru datang. Mau kita review bab 3 atau kita lanjutkan ke bab 4? Ya, gimana teman-teman mau review atau lanjut? Oke, review ya. Oke, ini karena gangguan, ini saya upload lagi file yang untuk bab 3-nya ya. Bab 3. Tutup pintu ya. Kita lihat di sini bab 3 tentang dinamika sosial. Oke. Kemudian kita review lagi bab 3 itu tentang interaksi sosial. Ya, tentang interaksi sosial. Seharusnya jadwalnya memang UTS, tapi karena ini saya undur sampai minggu depan aja ya. UTS-nya minggu depan aja. Ini juga teman-teman yang hadir juga cuma ada 3 orang. Jadi kalau saya adakan UTS juga kayaknya belum pada siap ya. Belum pada siap. Jadi eh eh, UTS-nya minggu depan aja. UTS-nya minggu depan saja ya. Dibaca-baca lagi modulnya, kita mundur ke halaman 45 ya. Di halaman 45 itu ada interaksi sosial ya. Interaksi sosial. Kenapa kita perlu berinteraksi sosial? Jadi interaksi sosial itu macam-macam kan. Eh, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, karena dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk memenuhi kebutuhannya ini dia akan berhubungan dengan orang-orang yang lain, dengan orang-orang lain, kelompok-kelompok lain. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi sosial, seperti itu. Dengan berinteraksi sosial inilah manusia berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di antara mereka. Jadi
manusia usia berapapun pasti akan membutuhkan manusia yang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya di halaman 46. Di situ kita ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial ya. Interaksi sosial terbentuk oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu tindakan sosial, kontak sosial, dan komunikasi sosial. Ini kita review aja ya. Karena ini sebenarnya materi-materi sebelum-sebelumnya, minggu-minggu lalu, awal-awal kita mulai pertemuan online, kita sudah membahas tentang ini. Tapi untuk mempersiapkan UTS, jadi untuk UTS minggu depan, jadi kita review, jadi kita lihat-lihat kembali, kita baca-baca kembali apa-apa saja yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan kita, dari awal pertemuan sampai dengan malam hari ini. Jadi kalau disimpulkan, malam ini itu sampai dengan malam ini kita sudah menuntaskan bab 3, yaitu tentang interaksi sosial. Jadi mulai dengan pengertian interaksi sosial, kemudian dinamika sosial, perubahan sosial, dan budaya. Kita membahas juga tentang budaya, ya. Itu semua sudah kita bahas. Seperti faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial, ya kan? Ada tindakan sosial, ada kontak sosial, ada komunikasi sosial. Tindakan sosial itu apa? Ini udah kita bahas di sini kan. Tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Itu ada tindakan sosial. Kemudian kontak sosial. Kontak sosial itu ada kontak sosial yang oleh pihak yang berkomunikasi ada dua cara. Ada kontak langsung, ada kontak tidak langsung. Kemudian kontak sosial ada proses komunikasi menjadi dua macam, ada kontak primer dan ada kontak sekunder, ya. Ini juga sudah kita bahas di uh, di pertemuan kita sebelumnya, ya. Jadi ini hanya kita review kembali. Dian Ayu izin masih di jalan, oke. Izin ya masih di jalan baru dari Taipei ya. Karena habis dari TTM ya. Saya juga bingung. Kok ada TTM tapi malamnya kelas tetap dijadwalkan. Jadi ya sudah. Kok saya sih ya kalau ada jadwal ya saya teruskan gitu. Oke. Kemudian kita bahas juga komunikasi sosial. Jadi komunikasi itu apa? Komunikasi bahasa Latin, communicare artinya berhubungan. Dalam proses komunikasi juga kita sudah lihat di pertemuan sebelumnya ya. Itu pertemuan sebelumnya itu ada yang namanya komunikan, ada komunikator, ada komunikan. Siapa itu komunikator dan siapa itu komunikan? Yaitu komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan, seperti itu. Itu udah kita bahas. Kemudian kita membahas ke bentuk-bentuk interaksi yang mendorong terjadinya lembaga sosial, kelompok sosial, dan organisasi sosial. Jadi, seperti lembaga sosial, kelompok sosial, dan organisasi sosial itu terbentuk karena adanya interaksi sosial. Jadi ketika ada orang ketemu orang, ngobrol, orang ketemu orang, ngobrol, orang-orang ngobrol, kemudian dari obrolan-obrolan itu mereka memiliki kesamaan pendapat, kesamaan tujuan, maka mereka sama-sama membentuk lembaga sosial atau mereka membentuk kelompok sosial atau organisasi sosial, ormas. Ya, di Indonesia kan banyak contohnya ormas itu, organisasi kemasyarakatan. Ya, termasuk di Taiwan pun teman-teman di sini juga ada macam-macam ormas. Ya, organisasi kemasyarakatan itu juga semua sebuah lembaga sosial atau kelompok sosial seperti hari ini ada yang disebut dengan FOSMIT ya kan. Forum Silaturahmi Muslim Indonesia Taiwan yang hari ini baru mengadakan majelis taklim tablik akbar Ustadz Ahmad Al-Habsi ya kan. Nah, itu juga salah satu kelompok sosial atau salah satu
lembaga sosial yang ada di sini. Itu. Jadi bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya. Ada interaksi antara individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Ya, itu jelas. Jadi interaksi itu terjadi karena ini. Kemudian apalagi bentuk interaksi sosial menurut proses berlangsungnya ada yang disebut dengan imitasi, ada identifikasi diri, ada sugesti, ada simpati, dan ada empati. Itu minggu lalu sudah kita bahas semua di halaman 49, halaman 50 sampai dengan 51 tentang sugesti itu apa, simpati itu apa, empati itu apa, identifikasi diri apa, imitasi itu apa. Itu semua sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin teman-teman juga sudah menerima slide sebelumnya ya. Slide-nya sudah saya upload di grup Facebook. Saya tanya teman-teman udah download, udah baca belum? Halo? Sudah ya, sudah. Jadi ya ini kan karena kita mau nge-review dan kebetulan tadi saya sebenarnya sudah upload untuk yang dinamika sosial ini, tapi karena sistem error, saya coba upload lagi, ternyata ketika di-upload lagi juga muter-muter terus ya. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial menurut proses berlangsungnya, bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya, kemudian kita akan membahas tentang keteraturan sosial, ya. Keteraturan sosial. Kenapa kita perlu keteraturan sosial? Ya ibaratnya negara kan kita ingin negara kita teratur, aman, tentram, tertib, itu lancar. Ini juga harus kita sama-sama jaga supaya masyarakat kita pelajari 3 unsur keteraturan sosial. Itu ada tertib sosial, ada order, ada keajegan, ada pola, ya kan? Jadi keteraturan sosial baru tercipta apabila terdapat unsur-unsur tertib di masyarakat atau disebut juga dengan social order. Nah, di sini tentang tertib sosial, order, keajegan, pola. Itu ada di halaman 52, ya. Kalau teman-teman sudah baca, slide-nya juga sudah di-download, sudah dipelajari, harusnya teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan. Kemudian yang berikutnya, ya, keteraturan sosial. Faktor-faktor mendorong dan menghambat pola keteraturan sosial. Itu ada faktor pendorong, apa saja di situ ada kerjasama dan akomodasi. Kemudian faktor penghambatnya apa? Persaingan, kontroversi, konflik, dan lain-lainnya. Ya, faktor pendorong keteraturan sosial disebut dengan cooperation atau kerjasama. Ini udah disebutkan minggu lalu juga sudah kita bahas tentang kenapa terjadinya kerjasama di masyarakat itu. Kenapa masyarakat harus bekerja sama? Ya, kerjasama ini untuk menghadapi tantangan alam, untuk membutuhkan pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang banyak, seperti itu, ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi tentang selain kerjasama, kita bahas tentang akomodasi, ya kan? Akomodasi itu biasanya berkaitan dengan konflik kayak sekarang. Kalau di Jakarta ya ada konflik katanya antara DPRD dengan gubernur, antara Ahok melawan DPRD. Itu kan konflik. Nah, tinggal penyelesaian konflik itu apakah ada akomodasi atau tidak. Misalnya Ahok mengakomodasi kepentingan DPRD atau DPRD yang mau menerima Ahok. Itu adalah bentuk akomodasi. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh-contohnya. Jadi contoh akomodasi. Kemudian faktor-faktor penghambat keteraturan sosial. Faktor-faktor penghambat keteraturan sosial apa saja? Ya.
Di sini ada persaingan, ada kontroversi, dan ada pertentangan atau konflik sosial. Ini sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ini ada banyak juga di buku dicontohkan, dibacakan persaingannya seperti apa sih. Persaingan itu ada positif, ada negatif. Ya, ada persaingan yang baik yang membuat masyarakat menjadi lebih baik, menjadi maju, atau ada persaingan negatif yang efeknya adalah membuat konflik, malah jadi ribut seperti itu. Ya kan? Kalau persaingan yang berhasil itu adanya perubahan sikap dan pribadi yang makin mantap. Nah, kan? Kalau bersaing itu akhirnya berjuang. Kemudian ada rasa percaya diri dan adanya solidaritas atau kesetiakawanan dan kebanggaan kelompok. Kemudian yang berikutnya itu oke. Oke, selanjutnya setelah kontroversi adalah bentuk proses sosial yang berbeda di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Jadi kontroversi antara lain sikap tidak senang, baik terbuka maupun tertutup. Nah, kemudian kontroversi mencakup 5 subproses, yaitu proses umumnya adalah kontroversi sederhana, kontroversi intensif, kontroversi taktis. Ya, ini bisa dibaca di buku di halaman 56. Kemudian konflik. Nah, ini biasanya bagian dari hal yang paling menghambat terjadinya penghambat daripada keteraturan sosial. Jadi kayak sekarang nih, ketika DPRD konflik dengan gubernur, contohnya gitu kan, itu terjadi ketidakteraturan. Kenapa? Karena program pemerintah DKI Jakarta itu tidak bisa berjalan karena APBD-nya tidak disahkan oleh Dewan DPRD Jakarta katanya. Nah, itu kan sehingga terjadi ketidakteraturan. Seharusnya program kerja sudah berjalan, proyek-proyek berjalan, kepentingan masyarakat didahulukan gitu kan. Tapi karena konflik, uangnya nggak bisa dicairkan. Nah, itulah seperti ininya, kondisinya. Seperti itu. Nah, konflik-konflik ini gimana cara akibat yang timbul dari suatu pertentangan atau konflik itu ada solidaritas dalam kelompok. Jadi kayak sekarang nih, ada yang teman Ahok, ada yang Chef Haji Lulung gitu kan. Nah, itu kan salah satu contoh bagaimana konflik membentuk, mengkristalkan menjadi dua kelompok internal. Jadi yang pendukung-pendukung Ahok dengan pembela-pembela DPRD gitu kan. Jadi semakin terbentuk menjadi dua kelompok seperti itu. Kemudian berubahnya sikap atau kepribadian. Nah, ini juga betul karena konflik kan yang satu komen, wah ini gubernurnya seperti itu, ya, itu seperti itu contohnya. Kemudian terjadinya perubahan sosial yang mengancam keutuhan kelompok. Betul, ya rakyat Jakarta yang harusnya bersatu jadi terbelah. Ada yang dukung Ahok, ada yang dukung DPRD ceritanya. Nah, itu ketika rakyat Jakarta terbelah dua ini kan menimbulkan perpecahan, bukan bukan keutuhan kelompok warga Jakarta gitu kan. Itu ada satu contohnya. Jatuhnya korban manusia, rusak hilangnya harta benda jika ada benturan fisik. Ya, kalau udah dua kelompok itu misalnya terus demo ketemu di jalan, nah ribut biasanya ya, seperti itulah contohnya. Oke, untuk itu ada yang disebut dengan negosiasi atau perundingan yang digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan ketegangan dalam situasi konflik. Dapat dikenal bentuk akomodasi. Nah, contohnya adalah mediasi kemarin oleh Kementerian Dalam Negeri mempertemukan antara Ahok dengan eh, DPRD Jakarta, gitu kan. Nah, itu ada salah satu contohnya. Itu berusaha untuk mendapatkan kompromi, toleransi, konversi, coercion, mediasi. Nah, di sini ada kan disebut mediasi, arbitrase, konsolidasi, adjudikasi, segresi, dan gencatan senjata. Nah, dilihat di halaman 57 itu poin 5 ada mediasi, yaitu penyelesaian konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasehat. Jadi kan ketika ada konflik antara Gubernur DKI Jakarta dan ini Ahok dengan DPRD Jakarta, itu mediasinya oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, waktu kemarin, tapi hasilnya juga ya kita baca di koran hasilnya masih ya belum tuntas. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman di sini kita belajar sosiologi, jadi bisa melihat juga kita lihat realitas sosial, berita-berita terupdate di masyarakat seperti apa. Seperti itu. Itulah kenapa kita belajar sosiologi.
Nah, salah satunya itu, kita jadi bisa memperhatikan kondisi masyarakat. Seperti itu. Oke, jelas ya? Kemudian kita, ya, ada yang nggak bisa masuk. Jangan, masih sakit. Oh, ada yang nggak bisa masuk, masih sakit. Oke, nggak apa-apa, izin ya. Nomor berapa nih, Yulia? Tangannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak sampai sini ya? Ini uploadnya kok lama banget ya, heran saya. Coba saya cancel dulu, kayaknya ada gangguan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman nggak? Oh, masih banyak yang izin ya. Oke, ya suara saya masih terdengar jelas. Oke, ada pertanyaan nggak? Hmm? Akhirnya berhasil juga naik nih. Yes, loading. Mantap. Jadi ini kita lihat lagi. Kita bahas tentang dinamika sosial ya, lembaga sosial dan kelompok sosial. Jadi udah kita bahas tadi lembaga sosial itu ada mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Eh eh, jadi kita sudah mempelajari semua tentang lembaga sosial dan kelompok sosial ini disebut sebagai makhluk sosial dan kelompok sosial. Kelompok sosial terbagi menjadi dua, ada kelompok besar, kelompok sosial kecil, ada kelompok sosial kecil. Contoh sosial yang besar apa? Seperti keluarga atau negara. Sedangkan yang kecil seperti apa? Keluarga inti. Ya, keluarga inti itu ada kelompok sosial kecil. Ibu, ayah, anak. Itu keluarga inti adalah salah satu kelompok sosial kecil. Kemudian dilihat menurut proses terbentuknya, itu ada kelompok semu dan ada kelompok nyata. Itu ada di halaman 69. Ya, ada di halaman 69. Kelompok itu ada kelompok paguyuban, ada kelompok patembayan. Kelompok paguyuban, guyub artinya akur atau bersama, sering dikaitkan dengan masyarakat desa atau masyarakat komunal dengan ciri-ciri ikatan kebersamaan yang kuat. Jadi kayak di Indonesia itu banyak sekali terbentuk paguyuban-paguyuban. Contoh, orang yang merantau biasanya akan membentuk paguyuban. Paguyuban warga Tegal di Jakarta, paguyuban warga Banyuwangi di Jakarta. Itu contohnya adalah paguyuban itu. Jadi masyarakat yang merantau uh, 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 jadi ini adalah sebuah ya, jadi ini adalah salah satu
bentuk daripada perubahan kelompok sosial ya, ada kelompok paguyuban dan ada kelompok patembayan. Oke, sebentar saya ambil kopi dulu, boleh break dulu ya. Oke, kita break dulu. Oke, suara saya kedengeran nggak? Oh, sudah kedengeran. Sudah kedengeran suaranya? Oke ya. Ini kita tadi ngebahas tentang lembaga sosial. Ya, ini kan kita mau review. Minggu depan kita akan mengadakan ujian tengah semester. Jadi sekarang eh, kita review bab 3 ya tentang interaksi sosial ini. Mulai dari pengertian interaksi sosial, kemudian faktor-faktornya, kemudian eh, lembaga-lembaga sosial seperti itu ya. Seperti ini, kita udah nyampe ke kelompok sosial. Kemudian, wah ini dia nih. Dari kelompok-kelompok sosial ini, kita lanjutkan ke dinamika dan perubahan sosial budaya. Dinamika dan perubahan sosial budaya. Jadi, oke. Jadi dinamika dan perubahan sosial budaya. Jadi dalam membahas dinamika sosial budaya masyarakat, kita harus mengenal konsep-konsep berikut. Apa itu? Ada yang disebut dengan internalisasi, ada yang disebut dengan sosialisasi, ada yang disebut dengan enkulturasi, dan ada proses evaluasi sosial budaya. Ya, proses evolusi sosial budaya. Kemudian ada yang disebut dengan proses difusi dan proses akulturasi, asimilasi, dan inovasi. Jadi kurang lebih ada 8 proses yang harus kita pelajari terkait dengan dinamika dan perubahan sosial budaya. Ya, ada 8 proses yang harus kita pelajari di sini ya, terkait dengan dinamika dan perubahan sosial budaya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah melihat ini semua sudah dijelaskan minggu yang lalu. Jadi kita sudah membahas tentang dinamika dan perubahan sosial budaya di sini, proses-proses apa saja yang terjadi di dalamnya ya. Kayak proses sosialisasi, proses internalisasi. Internalisasi itu apa? Yaitu kita mengenal nilai-nilai, menjalankan nilai-nilai, norma-norma supaya masuk ke dalam diri kita. Itu namanya internal. Menginternalkan. Jadi kita mengikuti seseorang dari internalisasi itu dari mulai bayi sampai mati. Itu kan gitu. Seperti itu kepribadiannya, perasaannya, semuanya di di internal menjadi bagian dari dirinya. Itu yang disebut dengan internalisasi. Kemudian ada proses sosialisasi. Sosialisasi itu jadi seseorang diajarkan bagaimana aturan-aturan, norma-norma, hukum, nilai-nilai dalam suatu masyarakat, dalam keluarga. Sama seperti itu yang disebut dengan proses sosialisasi. Itu ada di halaman 61. Itu juga ada enkulturasi. Enkulturasi itu apa? Jadi seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, nilai hukum yang ada di kebudayaannya, proses kebudayaan gitu. Jadi enkulturasi itu ada budaya, budaya itu merasuk ke dalam hidupnya. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada itu masuk di mengamalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Nah, itu ada di halaman 61. Kemudian proses evaluasi sosial budaya. Ya. Proses evaluasi sosial budaya merupakan proses perubahan suatu kebudayaan dalam jangka waktu lama dan bertahap. Perubahan ini tidak serta-merta berubah tapi berlangsung secara bertahap dalam interval waktu tertentu dan panjang. Seperti itu, ya.
Evolusi sosial budaya pada dasarnya terjadi karena adanya anggota masyarakat yang tidak mentaati adat atau tradisi yang menjadi kebudayaan masyarakatnya, sehingga ia berusaha melakukan perubahan adat atau tradisi tersebut agar lebih sesuai dengan kepentingan pribadinya dan tidak memberatkan, seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini kita lanjutkan ke proses difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dan individu yang satu ke individu yang lain, dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Ya. Di sini ada dua tipe difusi, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Itu ada di halaman 62. Kita lihat juga di situ beberapa faktornya yang mempengaruhinya. Itu bisa dilihat di halaman 62 dan 63. Ya. Difusi antar masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah hubungan simbiotik, penetration specific, penetration violence, stimulus diffusion, dan kultur kompleks. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah proses akulturasi. Itu mempunyai pengertian proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri ya. Seperti itu. Kemudian dari proses akulturasi ini kita masuk ke proses asimilasi. Proses asimilasi adalah proses sosial yang timbul jika ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama. Sehingga kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan campuran. Ya, seperti itu. Biasanya golongan minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan dan menyesuaikan dengan kebudayaan dan golongan mayoritas. Seperti itu. Faktor-faktor yang mendorong dapat mempengaruhi terjadinya asimilasi itu adalah toleransi, kesempatan bidang ekonomi, sikap yang terbuka, unsur-unsur kebudayaan sama, kemudian amalgamation atau perkawinan campuran, seperti itu. Kemudian adanya musuh bersama dari luar. Faktor yang membuat terjadinya asimilasi antara lain kehidupan yang terisolasi, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi, perbedaan warna kulit, dan ciri-ciri fisik. Kemudian yang kedelapan adalah pembaruan atau inovasi. Ya. Inovasi merupakan suatu proses pembaruan dengan penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, serta pengaturan sistem tenaga kerja yang baru dan pemanfaatan teknologi baru. Semua ini akan menyebabkan adanya sistem produksi dalam membuat produk-produk yang baru. Jadi inovasi itu ada dua tahap, yaitu yang pertama disebut dengan discovery, dan yang kedua adalah invention. Ya, yang pertama adalah discovery dan yang kedua adalah invention. Discovery merupakan penemuan dari suatu unsur kebudayaan, ya kan? Baik berupa alat baru ataupun ide baru yang diciptakan oleh seorang individu. Nah, kalau penemuan ini sudah diterima oleh masyarakat banyak, maka discovery ini berubah menjadi invention atau penemuan. Ya, invention bisa dikenal lagi dengan istilah penemuan, ya. Nih, faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya itu ada di halaman 66, ya. Karena penyebab perubahan masyarakat itu adanya perubahan penduduk, yaitu penduduknya bisa bertambah ataupun berkurang. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Kemudian yang ketiga adalah konflik-konflik di masyarakat. Ya. Kemudian yang berikutnya adanya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat. Kemudian faktor-faktor ekstern penyebab perubahan masyarakat, yaitu faktor alam fisik yang ada di sekitar masyarakat, kemudian peperangan, ya, kalau ada perang itu pasti itu akan menyebabkan perubahan di masyarakat. Juga adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ya. Itu ada kontak dengan kebudayaan lain,
sistem pendidikannya yang maju, itu kan menghasil kaya dan keinginan untuk maju, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan tertentu, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki kehidupannya. Tuh. Kemudian faktor penghalang perubahan apa saja? Yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional, prasangka, rasa takut akan terjadi kegoyahan, hambatan ideologis, adat dan kebiasaan, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Itu adalah faktor-faktor penghalang perubahan yang ada di halaman 69 di modul Anda. Ya. Jadi berdasarkan uraian di atas, dinamika dan perubahan sosial budaya dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Ada yang disebut dengan perubahan secara cepat dan lambat, dan ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan yang berpengaruh luas dan pengaruh tidak luas. Itu ada di halaman 69, halaman 70. Silakan teman-teman review kembali mengenai bab 3 ini tentang interaksi sosial, kemudian kelompok-kelompok sosial, kemudian dinamika sosial dan budaya. Ya, minggu lalu juga sempat saya tampilkan videonya bagaimana perubahan sosial di masyarakat seperti itu. Mungkin kalau kita diskusikan memang banyak sekali perubahan-perubahannya dari mungkin kita kecil dulu sampai sekarang kita jadi orang dewasa, dari yang masih bujangan sampai punya anak 2 gitu kan, perubahannya begitu banyak di masyarakat dan kita bisa melihat semuanya. Itu adalah bagian daripada dinamika dan perubahan sosial budaya itu yang kita lihat sendiri di masyarakat ini terjadi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada pertanyaan. Itulah bundanya kan, kalau dikasih tahu ayah punya kewajiban di sini, bundanya nelfon ngaco. Bukan masalah dapat berapa, ini namanya soal tanggung jawab. Ngerti nggak? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, kita break lagi 5 menit dulu ya. Oke, teman-teman bisa kita break dulu, minum kopi dulu boleh, biar nggak ngantuk. Oke, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan, yang mau ada pertanyaan. Halo? Nggak ada. Kalau nggak ada ya kita review sedikit bab 4 ya, sampai ke pertemuan berikutnya. Kita akan membahas bab 4 tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Ya, mengenai perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Ini akan kita bahas minggu depan. Tapi minggu ini kita akan review aja. Dan saya akan kasih tugas, betul. Nanti tugasnya saya upload di FB ya. Tugas nanti akan saya upload di FB. Nanti silahkan dicek tugasnya apa. Nanti saya akan kasih tugasnya di FB. Ya. Jadi mengenai bab 3 ini nanti saya akan berikan tugas. Kalau bisa waktu pengerjaannya deadline adalah 2 minggu. Jadi sebelum bulan Maret berakhir, tugas harus sudah dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan ke email ya, ke email, nggak perlu ke FB, di email saja biar nggak bercampur aduk. Jadi semua tugas-tugas dimasukkan ke email dan bentuknya adalah berupa PPT, PowerPoint ya. Filenya file presentasi PowerPoint. Nanti
Oke ya, sudah jelas ya. Nanti tugasnya kita kirimkan di FB, selesaikan sebelum bulan Maret berakhir. Artinya kurang lebih 2 minggu, 3 minggu ya. 2 atau 3 minggu selesaikan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan melakukan UTS, ujian tengah semester ya. Materinya tentang modul bab 3, yaitu tentang interaksi sosial. Jadi semua yang tentang interaksi sosial, tentang lembaga sosial, tentang kelompok sosial, tentang perubahan sosial, dinamika sosial, kebudayaan, itu akan kita lakukan UTS minggu depan. Jadi, tolong dibaca lagi modul-modulnya, dipelajari lagi, diingat-ingat lagi, supaya jelas. Oke, kita lanjutkan review sedikit. Di bab 4 itu kita akan membahas tentang perilaku menyimpang ya. Di sini macam-macam perilaku menyimpang seperti tindakan kriminal dan kejahatan. Yang berikutnya adalah kenakalan anak. Yang berikutnya adalah penyimpangan seksual, kemudian alkoholisme, penyalahgunaan narkotika, hubungan seksual sebelum nikah atau free sex. Ya, ini ya jenis-jenis macam-macam perilaku menyimpang. Itu kalau dilihat di buku bisa dilihat ya di modul itu mulai dari halaman 77 ya. Dimulai dari halaman 77 macam-macam perilaku menyimpang dan pengendalian sosial ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk penyimpangan sosial itu ada penyimpangan primer bersifat sementara, itu karena gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang. Kemudian masyarakat yang masih mentolerir atau menerima. Kemudian berikutnya nanti kita bahas tentang eh, penyimpangan positif, penyimpangan negatif, penyimpangan sekunder. Ya kan, ada penyimpangan individu, ada penyimpangan kelompok ya. Kemudian juga nanti kita juga akan membahas lagi eh, ini kita akan review aja, jadi kita akan bahas secara cepat karena ini akan kita bahas 2 minggu ke depan setelah UTS. Jadi ada sifat-sifat penyimpangan, ada penyimpangan positif, ada penyimpangan negatif. Kemudian proses pembentukan perilaku menyimpang sebagai hasil proses sosialisasi yang tidak sempurna. Ya, kenapa dia jadi alkoholisme? Kenapa dia melakukan tindakan seks bebas? Kenapa dia melakukan uh, kelainan seksual misalnya, itu ada salah satu perilaku menyimpang yang saat ini banyak ditemui di masyarakat. Kenapa itu terjadi? Bisa kita lihat di sini adalah faktor-faktor yang menyebab terbentuknya perilaku menyimpang. Ya, ini nanti bisa kita bicarakan di minggu depan lebih detail. Jadi proses pembentukan perilaku menyimpang ini adalah sebagai hasil dari proses sosialisasi nilai budaya yang menyimpang. Gak mungkin dia menyimpang kalau dia tidak mempelajari, ya dia menyimpang karena dia sosialisasinya lain. Contoh, seorang anak asalnya biasa saja, tapi karena dia sosialisasi, artinya bergaul, bermain dengan orang yang mengalami penyimpangan seksual, maka akhirnya dia akan terpapar. Yang asalnya laki jadi seperti perempuan, misalnya jadi transgender, jadi banci, seperti itu kan. Atau laki jadi suka laki menjadi gay, atau perempuan jadi suka perempuan menjadi lesbi, seperti banyak kasus yang ditemui di mana itu, di Hong Kong ya. TKI Hong Kong itu sudah terkenal katanya banyak sekali penyimpangan seksual. Jadi para TKI di sana perempuan suka dengan perempuan lagi. Nah, itu nanti kita akan bahas minggu depan. Jadi teori-teori mengenai penyimpangan, kita mundur dulu sedikit. Ya, teori penyimpangan itu ada teori pergaulan berbeda, ada teori labeling, ada teori Merton, ada teori fungsi. Ini semua akan kita bahas minggu depan. Ya, ini kita review saja. Ada media pembentukan pribadi, penyimpangan kepribadian. Pembentukan kepribadian yang menyimpang ya. Pertama itu keluarga. Itu tadi. Yang kedua lingkungan, tempat tinggal, kelompok bermain, dan media massa. Ya ini kan, ini bisa kita bahas minggu depan. Ini pasti banyak sekali yang bisa kita pelajari terkait dengan media pembentukan kepribadian yang menyimpang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke pengendalian sosial. Ya, cara pengendalian sosial, yaitu teknik pengendalian sosial.
Itu mulai dari aspek pelaksanaan, aspek jumlah cakupan yang terlibat, aspek jenis-jenis pengendalian sosial, ada pengawasan individu, ya, jenis pengendalian sosial, ada cemoohan, ada teguran, ada pendidikan. Nah, ini nanti kita bahas di sini 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi ini jenis-jenis pengendalian sosial ini nanti bisa kita diskusikan lagi lebih detail di 2 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan UTS, setelah UTS nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang bab 4 ini ya. Kemudian jenis-jenis lembaga pengendalian sosial itu ada kepolisian, ada pengadilan, dan ada. Jadi tujuan pengendalian sosial itu ada eksploitatif, regulatif, kreatif, atau konstruktif. Kemudian berikutnya juga ada sifat-sifat pengendalian sosial, ada yang bersifat preventif, represif, dan pengendalian sosial gabungan. Itu terakhir ada di halaman 91, ya, 90, 91, itu mengenai sifat-sifat pengendalian sosial, halaman 91. Nanti kita akan pelajari 2 minggu lagi dari sekarang. Jadi ini saya tampilkan hanya untuk sekilas review saja. Dan kita tadi sudah mereview tentang bab 3 dan teman-teman tidak ada pertanyaan. Nanti bisa kita lanjutkan minggu depan UTS ya. Karena minggu ini seharusnya UTS, tapi karena teman-teman juga tidak siap, ya kita undur saja UTS-nya minggu depan ya. Dan malam ini saya akan upload tugas. Jadi sebagai persiapan untuk menambah nilai, disiapkan saja untuk menyelesaikan tugasnya. Dan saya bilang sekali lagi, tugasnya dilaksanakan 2 minggu atau 3 minggu lah. Deadline-nya adalah 3 minggu. Jadi sebelum bulan Maret berakhir, tugas harus sudah masuk ya. Dikirim ke alamat email saya. Nanti saya umumkan juga di form tugas seperti itu ya. Oke, untuk malam ini waktunya juga sudah semakin mepet. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya, saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan selama malam ini saya mengajar. Ya, baik kesalahan teknis maupun non teknis. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya, bisa mempelajari sosiologi ini dengan baik, mendapatkan pengertian yang mendalam dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu, semoga ini menjadi bekal kita untuk ibadah sebagai sebuah amal soleh kita bertolabul ilmi dan kita juga bersilaturahim di sini. Itu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, ya terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan jangan lupa minggu depan kita UTS ya. Jangan lupa minggu depan UTS. Tolong diinformasikan ke teman-temannya supaya mempersiapkan diri dan juga menyiapkan waktunya juga untuk bisa login. Kalaupun tidak, nanti saya coba diskusi dengan pengurus. Apakah UTS-nya itu berupa harus ada kelas ataukah kita hanya menyampaikan ujian online seperti itu, kita langsung kasih soal, teman-teman langsung mengerjakan dan kita akan lihat hasilnya secara langsung ya. Itu saja, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadirannya dan saya mohon maaf apabila selama mengajar ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wan An.